Salam buat kita semuanya. Izinkan saya sebagai panitia teknis priorisasi untuk menyampaikan surat keputusan dari Bapak Pimpinan Bisop kita, Pimpinan Sinode GKPI. Surat keputusan GKPI nomor 1216 dari P.7/6 tahun 2025 tentang susunan pengurus harian jemaat GKPI khusus kisaran wilayah 1 periode 2025-2030. Membaca mendengar satu surat pimpinan Sinode GKPI dan seterusnya mengingat menimbang tata gereja dan peraturan rumah tangga GKPI dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama mengakhiri masa pelayanan pengurus harian Majelis GKPI Jemaat Khusus Kisaran periode 2020-2025 disertai ucapan terima kasih atas dharma bakti yang selama ini telah dikerjakan. Kedua, mengesahkan susunan pengurus harian Majelis Jemaat GKPI Kisaran periode 2025-2030 sebagaimana terampil dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Lampiran susunan pengurus harian jemaat GKPI Jemaat Khusus Kisaran. Nama yang dipanggil nanti maju ke depannya. Ke jemaat di mana dibuka. Pertama, pengurus harian jemaat. 1. Pendeta resort atau pimpinan jemaat sesuai dengan SK penempatan pendeta. Kedua, sekretaris jemaat Penatua Gunung Kardo Suraya. Ketiga, bendara jemaat Penatua Dr. Anus Hendra Ganti Hasibuan. Kedua, seksi-seksi. Pertama, pembinaan dari pelayanan rohani. 1. Penatua Lumondang Boris Kulian. Kedua, Kabaran Injil Penatua Adi Bayarumar Paul. Ketiga, Diakoni Sosial Penatua Janus Bakara. Keempat, musik dari nyanyian dari Rosa Maria Bol Suregar. Bukan, di tengah orang ramah. Nah, gitu. Sekolah Minggu Sabrina Padede. Remaja dari Pemuda-Pemudi atau PP Arjun Simanjunta. Seksi perempuan Wismawati Bolu Sihaan. Seksi pria Nelson Sipayung. Seksi lansia Rosmawati Bolu Suburya. Seksi kesehatan Mary Bolu Sibarani. Seksi pendidikan
Pendidikan Alfredo Sumombi. Seksi Sarana dan Prasarana Dr. Rahmat Umban Batu. Seksi Usaha Garing Pengembangan SDM Kosmer Simamata. Penasehat 1. Penatua Ramses Huta Barat. Penasihat kedua Parnihotan Bandar. Penasihat ketiga Romel Banjarnegara. Pengawas harta benda Garing Keuangan atau PHB 1. Matahan Bandar. Kedua, John Freddy Sumombi. Ketiga, Jasen Simanula. Penatua yang aktif saat ini, pertama, Penatua TH Sialuhu, kedua, Penatua Haji Sumombi, ketiga, Penatua Dr. Andus C. Sialuhu, keempat, Penatua Aluman Gaul, Penatua Kamar Kendang, Penatua HN Tambunan, Penatua Astinja, Penatua R. Burus Dibuan, Penatua Dr. Andus D. Bakara, Penatua Haluman Tobing, Penatua J. Silitonga, Penatua M. Siahan, Penatua R. Markaun, Penatua Dr. Andus Agi Hasibuan, Penatua M. Sitorus, Penatua R. Pasalibu, Penatua F. Burus Simanmata, Penatua R. Burumanaku, Penatua L. Burus Sitorus, Penatua GR Sirait, Penatua SM Silalali, Penatua L. Burus Sinaga, Penatua R. Burus Silapan, Penatua YG Burus Sitorino, Penatua A. Burus Sitonga, Penatua Insitur F. Burus Buta-Buta, Penatua PA Sitorus. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 10 Juli 2025. Pimpinan Sinode GKPI, Bishop Dr. Pendeta Abdul Taruk MPH ditandatangani. Kedua, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Rumana Luban Kodim MPH ditandatangani. Demikian. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang hadir pada saat ini, inilah yang berdiri di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari Majelis Jemaat 2025 sampai 2030 yang kita pilih, yang diberkati Tuhan dan yang di-SK-kan oleh pimpinan Sinode GKPI. Untuk itu kami atas nama pimpinan kami undang untuk menghadap saya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kiranya anggota majelis ini boleh berkarya. Amin. Di ingatkan dulu Pak, saudara-saudara.
Bagi Bapak Ibu Sintua, nantilah saya kasih di konsistori ya, supaya kita menghemat waktu. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat. Mungkin bendahara dan sekretaris mewakili ya majelis siang ini untuk melaksanakan serah terima dengan pengurus yang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena Majelis 2025-2030 sudah dilantik, sudah sah, maka akan dilaksanakan serah terima jabatan dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru. Isi berita acara serah terimanya adalah sebagai berikut. Akan saya bacakan dulu untuk sekretaris. Berita acara serah terima pada hari ini, Minggu 29 Juni 2025, bertempat di Gedung Gereja Kristen Protestan Indonesia, Jemaat Khusus Kisaran, telah dilakukan acara serah terima dari PHJ periode 2020 sampai 2025 kepada PHJ periode 2025 sampai 2030 dari Sintua Dr. Andus J. Sialoho selaku sekretaris selama disebut pihak pertama, dan Sintua GR Sirait SPD selaku sekretaris baru selanjutnya disebut pihak kedua. 1. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua. Dalam hal ini, pihak kedua menerima dari pihak pertama tugas-tugas kesekretariatan GKPI Jemaat Khusus Kisaran periode 2025 sampai 2030. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua. Dalam hal ini, pihak kedua menerima dari pihak pertama dokumen-dokumen kesekretarisan GKPI Jemaat Khusus Kisaran yang terdiri dari A. Buku induk jemaat, B. Buku tiktik atau warta, C. Buku daftar inventaris, D. Buku perjanjian pranikah dan pernikahan, E. Buku agenda surat masuk dan surat keluar, F. Akte baptis dan sini, G. Buku notulen rapat dan buku daftar hadir rapat dan serta, H. Surat hak milik atau SHM tanah gereja, I. BBKB dan SNK sepeda motor Supra BK 4629 VBD, J. SNK sepeda motor NX BK 64 anak-anak VCH. BBKB belum selesai karena masih proses. K. Stempel gereja. Demikianlah acara serah terima ini dilakukan di hadapan seluruh jemaat GKPI khusus. Kisaran 29 Juni 2025. Pihak pertama Sintua Dr. Andus J. Sialoho. Pihak kedua Sintua GR Sirait SPD disaksikan oleh pimpinan jemaat
GKPI Jemaat Khusus Kisaran, Pendeta PL Hutauruk STH. Saya sekaligus bacakan bendahara supaya sekaligus menandatangani. Serah terima acara Minggu 29 Juni 2025 bertempat di Gedung Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Khusus Kisaran telah dilakukan acara serah terima dari Saudara Sintua Kamatondang SE selaku Bendahara Ulama GKPI Jemaat Khusus Kisaran periode 2020-2025. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama kepada Saudara Sintua Doktorandus AG Hasibuan selaku Bendahara baru GKPI Jemaat Khusus Kisaran hasil pemilihan anggota Majelis Jemaat periode 2025 sampai 2030 pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2025. Selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua. Dalam hal ini pihak kedua menerima dari pihak pertama tugas-tugas kebendaharaan GKPI Jemaat Khusus Kisaran periode 2025 sampai 2030. Dua, pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua. Dalam hal ini, pihak kedua menerima dari pihak pertama dokumen-dokumen kebendaharaan GKPI Jemaat Khusus Kisaran yang terdiri dari A. Buku kas jemaat sampai pencatatan per tanggal 28 Juni 2025. B. Buku kas pembangunan sampai terpencatatan 28 Juni 2025. Buku kas Balperu sampai pencatatan per tanggal 28 Juni 2025. Buku kas Diakoni pencatatan per tanggal 28 Juni 2025. E. Buku kas Pengkabaran Injil pencatatan sampai per tanggal 28 Juni 2025. F. Buku rekening bank jemaat atas nama Bank Mandiri. G. Buku rekening bank pembangunan Bank Sumut. H. Realisasi anggaran 2024 sampai 2025. Berita acara hasil I. Berita acara hasil pemeriksaan keuangan oleh PHBK periode Januari sampai Mei 2025. Demikian acara serah terima ini dilakukan di hadapan seluruh jemaat GKPI Khusus Kisaran 29 Juni 2025. Pihak pertama Sintua Kamatondang SE. Pihak kedua Sintua Doktorandus AG Hasibuan disaksikan oleh pimpinan jemaat GKPI Jemaat Khusus Kisaran, Pendeta PL Hutauruk STH.
Saya akan bacakan berita acara serah terima keuangan secara khusus ya. Pada hari ini Minggu 29 Juni 2025 bertempat di Gedung Gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Khusus Kisar telah dilakukan serah terima keuangan dari Sintua Amatondan SE selaku Bendahara Lama GKPI Jemaat Khusus Kisar kepada Saudara Sintua Dr. Andus H.G. Hasibuan selaku Bendahara Baru GKPI Jemaat Khusus Kisar periode 2025 sampai 2030. Posisi per 28 Juni 2025 saldo kas sebesar 159.804.173. Ya kan? 179.804.173 rupiah dengan perinciannya sebagai berikut. Tabungan dalam tabungan mandiri atas nama GKPI Jemaat Khusus Kisaran sebesar 131.633 rupiah. Di tabungan Bank Sumut atas nama Pembangunan GKPI Kisaran sebesar 929. Itulah uang cash 611 rupiah. Inilah berita acara keuangan serah terima yang diserahkan oleh Sintua Amatondan SE kepada Sintua Dr. Andus H.G. Hasibuan. Demikianlah berita acara ini disampaikan, dan buku tabungan secara simbolis boleh diserahkan kepada bendahara. Maksud itu, ini cuma maunya diawaskan. dari foto bagus. Kita berikan waktu dan kesempatan untuk bendahara dan PHC lama menyampaikan sepatah dua kata. Salam. Pertama-tama kita pantas dan sangat pantas bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja yang senantiasa memelihara perjalanan hidup kita dan perjalanan gereja kita. Amanginah yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami sebagai pengurus harian jemaat mengucapkan terima kasih secara khusus. Saya sebagai sekretaris yang telah melaksanakan tugas pelayanan periode 2015-2020 dan periode
2020-2025. Sepanjang 10 tahun ini pastilah sangat banyak dan sangat banyak kekurangan yang kami lakukan di dalam pelayanan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami memohon maaf kepada seluruh Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat, khusus Kisara. Itulah yang boleh kami perbuat, itulah yang boleh kami laksanakan sebagai pelayanan kami. Amanginang, perjalanan gereja kita selama kami melayani sebagai sekretaris 10 tahun, banyak yang sudah kita lakukan itu semua karena jemaat ini, Bapak Ibu, sama-sama untuk boleh melakukan segala sesuatunya sehingga program-program kita boleh terlaksana. Bapak dan Ibu, doakan juga kami boleh sehat-sehat, tetap melayani karena kami masih tetap sebagai majelis, sebagai penatua di tengah-tengah gereja kita. Sekali lagi, tidak panjang lebar kami sampaikan, untuk semua kekurangan kami mohon dimaafkan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kita seluruhnya, boleh sehat dan boleh melayani di tengah-tengah gereja kita yang kita cintai. Demikian yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita, Amanginang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini, di hari yang berbahagia, hari Minggu, kita dapat mengadakan acara serah terima dari kepengurusan PHJ yang lama ke PHJ yang baru dan sekaligus pelantikan majelis periode 2025-2030. Amanginang, saya sebagai bendahara GKPI Jemaat Khusus Kisara selama 8 tahun kurang lebih saya bendahara di sini. Untuk itu izinkan saya secara pribadi memohon maaf kepada seluruh jemaat bila ada kekurangan selama ini, baik di dalam penyajian, penyampaian kata-kata, baik juga berbicara yang tidak berkenan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selama 8 tahun ini kami mohon dimaafkan. Biarlah selama 8 tahun ini doa kita kepada Tuhan selalu menjagai, melindungi, khususnya kami bendahara yang lama. Terlebih kami juga mohon kepada Amanginang, doanya agar kami tetap sehat, semangat untuk melakukan pelayanan di tengah gereja kita ini. Walaupun kami tidak bendahara, tetapi tugas dan tanggung jawab kami masih ada, yaitu di dalam hal pelayanan dalam perjalanan. Jadi kami mengucapkan juga kepada Memperdeka PLK Huruf, lebih kurang selama 1 tahun kami bersama-sama pengurus harian jemaat. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Doa kami kiranya Aman tetap dalam keadaan sehat, sukacita, tetap semangat di dalam hal pelayanan. Diberkati Aman, diberkati keluarga, anak-anak Paromain juga. Tuhan menyertai Aman. Itu yang perlu kami sampaikan kepada Aman Pendeta di sini. Dan khusus kepada teman kami yang baru dilantik PHJ, sekretaris dan bendahara yang baru, kami juga dari bendahara pengurus yang lama menyampaikan kepada anak berdua, selamat bertugas dan selamat melayani. Kiranya Tuhan memberkati, memampukan anak berdua selaku PHJ kita di sini. Ya. Tetap
Jadi bila memang ada nanti kekurangan di sana sini, kita bisa sharing. Ya, kita welcome, kita terbuka untuk itu. Ya Bang ya, diberkatilah kami berdua. Ya Bang ya, karena memang pelayanan ini bukan pelayanan untuk kita, tapi pelayanan yang kita layani adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya Bang ya, diberkatilah keluarga, anak-anak, selamat berkarya, selamat menjadi PHJ periode 2025-2030. Tuhan Yesus memberkati. Demikian amanat yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Puji syukur kepada Kristus sebagai Raja Gereja seluruh dunia. Kami di sini sebagai BPH yang ini tahun 2025 tahun sampai tahun 2030 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaan daripada jemaat untuk kami melaksanakan tugas pelayanan kami. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPH yang lain, bendahara maupun sekretaris, yang mana selama ini mereka telah menyumbangkan tenaga dan pikiran mereka. Dan kami juga berharap dan memohon kepada BPH yang lama tetap mau menjadi kompas kepada kami, terutama kepada saya yang masih dikatakan terbilang muda, kurang pengalaman. Jadi untuk kedepannya kami akan tetap bertanya kepada BPH yang lama. Mari kita aman dan juga jemaat bersama-sama bergandengan tangan untuk membentuk gereja kita ini ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya mohon doa juga daripada kita semua agar kami diberikan kekuatan dan juga kesiapan serta dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas yang diberikan kepada kami untuk 5 tahun ke depan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dengan hormat mempersilakan kepada Nyonya Seraipun Nadia untuk memberikan sepatah dua kata mewakili jemaat. Salam buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan pada saya untuk mewakili jemaat menyampaikan kata sambutan pada pelantikan PHJ yang baru. Kiranya apa yang saya sampaikan nanti sudah mencakup semua inspirasi keluarga jemaat. Yang kami hormati Amang Pendeta selaku pimpinan jemaat. Yang kami hormati Amang Pikar, semua PHJ yang baru dan yang lama, semua majelis dan seluruh anggota jemaat GKPI Kisaran. Puji dan syukur kita persembahkan pada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja, yang pada saat ini kita sudah sama-sama menyaksikan pelantikan PHJ yang baru. Dan kami dari warga jemaat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PHJ yang lama, yang kami lihat memang sudah benar-benar memberikan perhatiannya, kontribusi yang terbaik, Amang bendahara, sekretaris dan semuanya berikan untuk gereja, untuk kemajuan gereja kita. Terima kasih Amang. Kiranya walaupun sudah purna bakti, sudah bekerja 5 tahun, kemudian Amang Magondang tadi sudah 8 tahun, biarlah Amang diberikan kesehatan, panjang umur, dan bukan berarti purna bakti tidak memberikan hadiah lagi kepada gereja. Tolong
kepada Amang yang sudah berpengalaman, berikanlah yang terbaik. Kalau yang baru perlu diajari, tidak apa-apa, karena memang untuk kemajuan dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kepada yang baru, jangan malu belajar. Belajar seumur hidup. Karena itu ya long life education, kita belajar. Tidak ada yang sempurna satupun kita. Sempurna itu pemilikan Tuhan. Oleh karena itu, bekerjalah dengan takut. Karena kita bukan meminta hormat. Semua yang kita kerjakan di gereja ini hanya untuk hormat, puji, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat bekerja sebagai warga jemaat yang 500 kakak lebih. Kami menyambut dan kami mendoakan kiranya Amang dapat bekerja dengan baik. Demikian juga dengan semua seksi-seksi. Bekerjalah dengan tupoksinya. Dan himbauan saya kepada kita semua jemaat, mari kita berlomba berbuat baik untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi demikian juga kepada Amang Pendeta ya Mang. Satu organisasi itu maju atau mundur itu tergantung kepada pimpinan. Pimpinlah mereka sebaik-baiknya. Doa kami beserta Amang. Maju mundurnya gereja ini terserah kepada yang memimpin. Jadi kami akan wasona maksud berkumpul Tuhan supaya iman kami bertumbuh. Kalau kita lihat secara fisik gereja kita ini cukup hebat, semua mengakuinya. Tapi apakah jemaat yang di dalam ini imannya semakin hari semakin bertumbuh? Itu tergantung kepada pimpinan kami. Oleh karena itu Amang kami doakan Amang bekerja dengan baik. Soal si Maria Mama, ya, wah Maria itu dulu ya Amang. Supaya Mama melihatai terus Amang lihatlah. Jadilah pimpinan yang tertinggi. Jadi kami ini jemaat ini banyak yang bolos tidak ngerti. Janganlah ada kami dengar yang sesuatu yang bergejolak di pengurusan. Sehingga kami pun kalau seperti itu iman kami menjadi lemah. Oleh karena itu harapan kami dan doa kami kepada Amang dan semua yang terpilih, bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Kemudian terima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja. Kami melihat ya ketepatan panitia saya bekerja dengan sungguh-sungguh, terberkatilah kamu dan keluarga kamu. Akhirnya ada satu untuk memotivasi kepada PHJ yang baru. Saya ambil dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Terima kasih. Shalom. Bapak Ibu, kita masuki acara yang ketiga, pembubaran panitia teknis periode 2025-2030. Jadi kami panggil namanya satu-satu. Ketua Bapak OP Simanjuntak sedang berhalangan karena memberi PAUD. Sekretaris OIB Guru Simoraki supaya maju ke depan. Di situ. Yang berikutnya Bendahara Ibu Guru Nadia. Anggota Bapak Jimmy Silalai. Ibu Guru Siregar. Putri Guru Paraka. Jadi sebelum saya membubarkan, terlebih dahulu mereka mau menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PHJ yang baru supaya maju dan bertumbuh. Baca, ada apa? Serah terima dulu, baru nanti
nanti saya membantu Bapak. Turun. Ini mana ya? Oh ya, Bapak Marpaul, maaf. Marpaul, iya makasih. Maju. Hah? Belum juga. Oh. Izin amat pendeta, Bapak Ibu yang kami hormati dalam nama Tuhan Yesus kami kasihi, untuk kegiatan kita dalam priorisasi kemarin, kita ada memakai dana dari gereja. Saya akan menyampaikannya, laporan pertanggungjawaban panitia priorisasi tahun 2025. Dana dari gereja yang dipakai untuk priorisasi ada sebesar 15 juta. Dana itu dikeluarkan untuk biaya administrasi, biaya konsumsi, biaya sidang umum jemaat sebanyak 600 orang, dan kita juga memberikan ucapan syukur buat petugas kebersihan, dan kita juga ada memberikan antika, juga biaya untuk perjalanan dinas amat pendeta ke Siantar dalam rangka mengambil SK HMJ yang terpilih. Jadi total pengeluarannya ada sebesar 15 juta. Demikian, terima kasih dan akan saya serahkan kepada bendahara yang terhormat. Menghadap kemarilah Bapak Ibu panitia teknis. Kamu kan apa? Panitia teknis. Atas nama jemaat, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia teknis yang berlelah berjerih untuk mensukseskan periodisasi di jemaat ini pada tanggal 1 Juni 2026. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga Bapak Ibu, pekerjaan dan seisi rumah, bahwa segala sesuatu yang ditabur di pelataran rumah Anda akan bertumbuh dan akan bertugas. Amin. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, panitia teknis periode 2025 sampai 2030 resmi dibubarkan. Amin. Kalau ada yang mau mengucapkan sepatah dua kata dari sana, aman. Asal di sini bola dong. Di sini kami nak jumpa. Sahalat dengan perkara. Salut. Terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada kita seluruhnya yang beribadah minggu pada hari ini. Yang kami hormati pemerintah Tiga, kemudian para pendatua PHJ
keseluruhannya pelaksanaan dari priorisasi itu berjalan dengan lancar, aman, dan seluruhnya tidak boleh berbeda pada 1 Juni itu, sehingga terpilih tadi majelis yang terbaru. Yang ketiga, kami berdoa kepada Amanina dan saudara kami yang terpilih tadi menjadi majelis tahun 2025 tahun 2030. Kami mendoakan Amanina yang terpilih menjadi pelayan Tuhan yang terbaik, pelayan yang handal di gereja kita ini. Itu yang kami harapkan nanti di gereja ini. Saya tertarik dengan apa yang setiap minggunya kita terima di belakang berita jemaat ini. Mungkin kita remeh terhadap ini. Ini yang perlu saya sampaikan hari ini. Terutama kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah terpilih menjadi majelis tahun 2025-2030. Apa itu pilar Renstra, rencana strategis yang biasanya ini kita abaikan aja. Tolong apabila kita lihat yang di belakang ini sangat perlu. Yang pertama itu rencana strategis GKBI tahun 2025. Ya, yang pertama meningkatkan persekutuan para jemaat setelah selesai ibadah minggu. Yang kedua meningkatkan pemberitaan firman ke dalam dan keluar lingkungan gereja. Ketiga, meningkatkan eksistensi atau kehadiran gereja di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, membuat ibadah kreatif berdasarkan kondisi dan lingkungan gereja. Yang kelima, meningkatkan pemahaman memberi dan melakukan. Nanti diharapkan setelah dilantik tadi, mulai besok mulai bekerja, diharapkan menjadi pelayan-pelayan yang handal di hadapan Tuhan secara khusus di gereja. Ini yang kami sampaikan. Amanina mohon maaf apabila pada penyelenggaraan periode sasi kemarin ada yang lebih kurang dari panitia. Kami mohon maaf. Ini yang boleh kami sampaikan. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Amin.